Seorang gadis hidup dalam kondisi yang sangat sulit dan dalam kemiskinan yang sangat parah. Ketika ada seorang pria yang melamarnya, mereka mencari tahu tentangnya dan ternyata dia adalah orang yang sangat buruk. Orang yang memakan hak-hak saudara perempuannya, tidak pernah salat, dan keadaannya seperti itu. Ayahnya berkata kepadanya, tentu saja, bahwa kita sedang dalam kondisi kemiskinan yang sangat parah dan bersabarlah serta berharaplah pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Allah Azza wa Jalla memberikan hidayah kepadanya melalui perantaraanmu. Namun kenyataannya, setelah menikah dengannya, dia tetap dengan keburukannya. Dia memukul, menganiaya, dan memperlakukannya dengan buruk. Dia juga telah memakan seluruh warisan saudara perempuannya dan reputasinya sangat buruk. Tentu saja, dia terus berdoa kepada Allah Azza wa Jalla, bersabar, dan menahan diri atas penghinaan serta kekerasan yang diterimanya darinya. Setelah memukulnya, dia berkata kepadanya, aku akan pergi ke suatu tempat, butuh waktu sebentar, lalu aku akan kembali kepadamu. Maha suci Allah, Tuhan memberinya rezeki berupa kehamilan. Dia menghubungi saudara-saudaranya yang haknya telah diambil, dan mereka sangat menyukainya karena dia adalah wanita yang saleh, sangat dihormati, dan mereka patuh serta tidak pernah membantahnya. Dia berkata kepada mereka, insya Allah, hak kalian akan dikembalikan dan tolong cabut perkara kalian di pengadilan. Dan saya berjanji kepada kalian, insya Allah. Tentu saja, dia ingin membuat suaminya bahagia dengan kabar kehamilan itu dan ingin memberitahunya. Maksudnya, kita tidak seharusnya membesarkan anak kita dengan sesuatu yang haram, dan kita harus mengembalikan uang mereka. Namun sayangnya, ketika dia pulang, dia malah membuatnya kesal, memukul, dan menghina istrinya sampai-sampai istrinya terjatuh ke lantai dan pingsan. Padahal, pada hari yang sama ketika saudara-saudaranya akan datang, dia sudah menyiapkan hidangan yang lezat untuk mereka. Sebenarnya, dia mengira istrinya sudah meninggal. Tentu saja, dia sangat menyesal dan merasakan sakit yang luar biasa. Dia benar-benar sadar bahwa selama ini dia telah menjadi orang yang zalim. Lalu dia terus menangis karena teringat kebaikan istrinya. Ingat bagaimana istrinya memperlakukannya dengan baik, ingat kesalehannya, dan kesabarannya terhadap dirinya. Subhanallah, saudara-saudaranya pun datang, lalu setelah itu. Dia punya seorang saudari yang saleh, yang saat itu bersamanya dan memberinya sedikit parfum yang harum. Lalu dia membacakan beberapa ayat Al-Quran kepadanya sebagai ruqyah. Alhamdulillah, istrinya mulai sadar kembali. Ketika mereka melihat istrinya sudah sadar, suaminya sangat bahagia dan meminta maaf kepadanya. Istrinya pun berkata, aku ingin membuatmu bahagia, aku sedang hamil. Tentu saja, dia sangat gembira. Lalu istrinya berkata, kamu harus memberikan hak kepada saudara-saudaramu, supaya kita tidak membesarkan anak ini dengan sesuatu yang haram. Dia pun setuju dan mengembalikan hak-hak saudara-saudaranya. Hari itu menjadi hari yang indah dan awal yang membahagiakan. Semua itu berkat kebaikan sang istri. Sebenarnya, jika seorang wanita itu salehah, dia bisa memperbaiki banyak hal. Saya tahu banyak wanita yang berhasil memperbaiki suami mereka, meskipun sebelumnya suaminya berada dalam kesesatan. Oleh karena itu, siapa yang membesarkan putri-putrinya dengan takwa dan kesalehan, seperti yang dikatakan Nabi, maka itu akan menjadi pelindung baginya dari api neraka. Maka manusia harus tahu bahwa wanita memiliki peran yang sangat penting dalam masyarakat. Menjadi istri yang salehah, yang memperbaiki anak-anaknya dan juga suaminya. Serta menjadi kebaikan, cahaya, dan petunjuk bagi orang-orang, insya Allah.